Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia U24 yang akan bertanding di Asian Games mulai malam hari ini. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 750.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Jujur saya tidak pernah menyangka bahwa dukungan dari teman-teman akan semasif ini. Dan saya harap dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair. Maka itu seperti yang saya selalu katakan teman-teman, bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. Memang seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia tidak berada di grup yang berat untuk Asian Games kali ini ya teman-teman. Karena di grup F selain Kyrgyzstan, yang akan mereka lawan malam hari ini ada juga Korea Utara dan juga Chinese Taipei. Artinya kalau dari segi kekuatan hanya Korea Utara yang perlu diwaspadai oleh Timnas Indonesia. Kalau Kyrgyzstan dan juga Chinese Taipei seharusnya Timnas kita bisa mengalahkan mereka. Tapi hitung-hitungan ini teman-teman hanya di atas kertas. Artinya para pemain juga harus berjuang habis-habisan di atas lapangan. Pokoknya mulai dari pertandingan pertama nanti lawan Kyrgyzstan, para pemain harus fokus berapa persen? Seperti yang saya selalu katakan, 110%, tambah lagi itu 10%. Dan mereka harus menganggap setiap pertandingan itu seperti pertandingan final. Jadi memang fokus dan konsentrasi mereka itu harus terjaga selama 90 menit. Dan kalau mau lolos dari grup, Indonesia harus menjadi juara atau runner-up grup untuk bisa lolos langsung dari fase grup. Tapi seandainya Indonesia tidak menjadi juara grup atau runner-up grup, maka masih bisa lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Tapi daripada kita menunggu, ya kan, lebih baik Indonesia bisa lolos sebagai juara atau runner-up grup. Jadi memang peluang bagi Indonesia untuk lolos sangat terbuka teman-teman. Ya, tapi kita juga harus pahami bahwa kali ini Timnas Indonesia U24 tidak full tim. Dan kita juga harus pahami bahwa kali ini materi pemain yang ada di skuad Timnas Indonesia U24 itu tidak sama seperti yang meraih medali emas di SEA Games lalu dan juga yang bermain di pertandingan kualifikasi AFC U23. Terus kenapa? Kali ini di Asian Games yang main adalah Timnas U24. Karena seharusnya Asian Games ini diselenggarakan tahun lalu teman-teman, tapi diundur ke tahun ini. Jadi memang ditambahlah 1 tahun lagi supaya pemain-pemain yang seharusnya bermain tahun lalu bisa bermain juga tahun ini. Dan dari segi kekuatan dari materi pemain kita, kalau saya melihat kekuatan kita itu berada di lini pertahanan. Kita punya banyak sekali pemain di lini pertahanan teman-teman, yang memang akan bisa membentuk pertahanan yang solid. Karena kalau kita lihat di lini pertahanan, kita punya Andi Setio, kita punya Rizky Ridho, kita punya Donitri, kita punya Bagas Kava, kita punya Robbie Darwis, dan juga kita punya Alfrenda Dewangga. Memang ada Kadek Arel, tapi yang saya baca beritanya Kadek Arel dinyatakan tidak fit. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan turun di pertandingan nanti malam. Kalau di tengah, memang kita punya banyak pemain. Ya, Coach Indra Safri membawa banyak pemain seperti Rahmat Irianto, Ananda Rehan, Syahrin Abimanyu, Tovani, George Brown, Hugo Samir, Ramai Rumakik yang kembali dipanggil sudah lama ya, dia absen membela Timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri, ini banyak kan stoknya. Ada juga Beckham Putra, tapi Beckham Putra kan diberitakan tidak fit, jadi kemungkinan tidak akan turun untuk pertandingan malam hari ini. Nah artinya di tengah ini kita kehilangan sosok yang kreatif, karena gak ada juga Marcelino Ferdinand kan. Nah artinya nih sekarang Coach Indra Safri harus bisa menginstruksikan para pemain, siapapun itu yang nanti menguasai bola harus lebih banyak memberikan progressive pass ke depan, tapi harus juga pakai visi yang baik. Jadi jangan ngasal memberikan umpan ke depan. Karena sekarang ini Timnas Indonesia tidak punya kreator serangan. Egy Maulana Fikri ini kan biasa bermain di sayap. Dan di depan, nah ini lebih mengkhawatirkan lagi. Karena berita terakhirnya Ramadan Sananta tidak dilepas Persis Solo. Karena Persis Solo juga krisis striker. Tapi sebaliknya, tanpa Ramadan Sananta, Indonesia krisis striker. Karena yang tersisa hanya Titan Agung. Nah tentulah kalau kita bandingkan antara Titan Agung dengan Ramadan Sananta, ya Ramadan Sananta memang dari segi goal scoringnya jauh lebih baik. Walaupun memang dalam beberapa pertandingan terakhir membela Timnas Indonesia U23, apakah itu di Piala AFF U23 atau juga di pertandingan kualifikasi AFC U23 lalu, Ramadan Sananta sering miss chances, tapi tetap dia adalah andalan bagi Timnas Indonesia di lini depan. Jadi dengan absennya Ramadan Sananta, nah Timnas Indonesia ini krisis striker teman-teman. Artinya apa? Para pemain dari tengah juga harus
lebih sering mencari ruang di pertahanan tim lawan, harus sering mendapatkan posisi yang bagus atau yang ideal agar mereka juga bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Jadi ini tugasnya bagi Indra Safri sangat berat di pertandingan nanti malam. Karena yang pertama, Indonesia tidak punya kreator serangan di tengah, dan yang kedua, tidak punya penyerang seperti Ramadan Sananta di depan. Dan kita tahu bahwa kalau di penjaga gawang ya sudah tercover lah ya adanya Hernando Ari. Ya dia memang diandalkan dari timnas senior, timnas U23 dan sekarang di timnas Indonesia U24. Di belakang seperti yang tadi saya katakan kita sudah tercover, tapi di tengah. Nah artinya kalau di tengah ini nanti nggak bisa bermain kreatif, penyerangan dari sektor sayap ini harus aktif. Nah penyerangan dari sektor sayap itu bisa dari 2 fullback atau juga dari 2 penyerang sayap. Jika Coach Indra Safri seperti biasa memakai formasi 4-2-3-1, artinya 3 pemain yang di belakang 1 striker ini harus benar-benar aktif. Bukan saja dari segi suplai bola ke striker tunggal. Nanti siapapun yang bermain sebagai striker tunggal. Bisa juga nanti Coach Indra Safri memainkan pemain untuk berperan sebagai striker palsu, kan bisa juga teman-teman. Dan Titan Agung itu dipakai sebagai pemain yang standby di bangku cadangan, atau mungkin juga Titan yang bermain dari awal. Tapi pemain-pemain jika memang formasinya itu 4-2-3-1, 3 pemain tersebut harus juga coba untuk mencari posisi di ruang pertahanan tim lawan. Lawan Kyrgyzstan, memang kalau di atas kertas Kyrgyzstan bukanlah tim yang kuat. Kalau dari segi materi pemain kita jauh lebih unggul, tapi taktiknya ini harus benar. Yang saya suka dari Coach Indra Safri adalah dia lebih sering memakai taktik menyerang. Nah, dengan memakai taktik menyerang itu yang biasa menyibukkan para pemain tim lawan untuk fokus dalam bertahan. Sehingga ketika para pemain tim lawan itu hanya mengandalkan counter, para pemain kita itu dengan pressing yang tinggi bisa mengantisipasi. Maka itu di SEA Games lalu, nah kita lihat kan timnas kita juga produktif, bisa mencetak banyak gol. Karena memang Coach Indra Safri ini senang memakai formasi yang menyerang. Tapi nanti mungkin ketika lawan Korut, ya akan sedikit konservatif lah ya, harus berhati-hati juga karena Korut ini tim yang kuat teman-teman. Dan dari 2 Asian Games lalu, timnas Indonesia selalu lolos dari fase grup. Jadi ya feeling saya dengan melihat kekuatan di grup F ini seharusnya Indonesia bisa lolos. Ya kan karena kan ada 3 cara untuk lolos. Kalau nggak juara grup, runner up, atau juga peringkat ketiga terbaik. Tapi yang paling penting nih, jangan sampai lose points, jangan sampai kehilangan poin di pertandingan pertama ini. Ini pertandingan pertama ini krusial dan akan menentukan langkah Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar. Seperti yang pernah saya jelaskan ketika pertandingan babak kualifikasi AFC U23 kan, saya jelaskan pertandingan pertama tuh lawan Chinese Taipei sangat krusial. Memang Chinese Taipei tim yang lemah, tapi ya gak boleh juga anggap remeh. Nah di sini juga sama. Nanti timnas Indonesia akan ketemu Chinese Taipei dan dari segi jadwal, ini sebetulnya menguntungkan bagi Indonesia teman-teman. Karena pertama ketemu Kyrgyzstan, kedua ketemu Chinese Taipei, baru ketiga ketemu Korut. So that means, di 2 pertandingan awal, timnas Indonesia harus bisa mendapatkan maximum points, alias 6 poin. Kalau di 2 pertandingan awal, timnas Indonesia sudah bisa meraih kemenangan, maka tentu kemungkinan besar akan lolos ke babak 16 besar. Nanti ketemu tim mana di babak 16 besar, itu gak perlu dipikirkan sekarang. Yang penting sekarang ini harus bisa lolos. Nah, kalau dari segi taktik, selain juga mengandalkan progressive passing dan permainan menyerang, satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh para back dari timnas Indonesia, siapapun yang nanti bermain, harus bisa menutup area. Karena tim seperti Kyrgyzstan dan juga Chinese Taipei kemungkinan akan mengandalkan counter attack, beda mungkin dengan Korut. Ya, kalau Kyrgyzstan dan Chinese Taipei ini akan mengandalkan counter attack, artinya harus benar-benar menutup ruang di pertahanan. Nah, 2 fullback juga yang kemungkinan akan juga diminta untuk ikut menyerang, jangan lupa untuk turun dan juga mengcover area-area yang terbuka. Karena tim-tim yang biasa mengandalkan counter attack itu kemungkinan besar dan biasanya akan mengandalkan serangan itu dari kedua sektor sayap. Jadi yang penting para pemain itu harus disiplin, harus fokus 110%, dan yang kedua harus bermain dengan visi yang baik. Kalau nggak bermain dengan visi, kalau nggak bermain dengan taktis, saya nggak yakin timnas Indonesia itu akan bisa meraih kemenangan sekalipun di fase grup ini. Jadi bukan soal melawannya tim lemah, tapi yang menjadi persoalan jika timnas Indonesia tidak bermain mengandalkan taktik dari pelatihnya, yang dalam hal ini adalah Coach Indra Safri, yang pernah saya jelaskan adalah pelatih juga yang meminta para pemainnya ini bermain mengandalkan teknik permainan yang tinggi. Dan kita tahu sekarang dengan mayoritas para pemain ini juga sering bermain bagi timnas Indonesia senior, ya seharusnya juga fisik dan stamina mereka prima ya untuk pertandingan-pertandingan di Asian Games. Teman-teman, seperti biasa kita support timnas Indonesia yang akan bermain mulai malam hari ini, dan kita memberikan narasi-narasi yang positif juga di sosial media teman-teman. Tentu kita punya harapan yang besar
untuk timnas Indonesia di Asian Games kali ini ya mungkin juga ya akan bisa lolos lebih jauh daripada babak 16 besar, karena sekarang sebagian besar pemain yang berada di skuad, walaupun ya bukan semua pemain yang sebelumnya bermain di babak kualifikasi AFC U23 atau juga di SEA Games lalu, tapi kita tahu juga ada banyak pemain yang biasa bermain bagi timnas senior. Jadi seharusnya dari segi mental mereka sudah kuat, tinggal bagaimana mereka bermain taktis untuk bisa meraih hasil-hasil akhir yang positif dan minimal lolos dari fase grup. Jadi yang penting bagi para pemain di Asian Games kali ini mendapatkan jam terbang, mendapatkan pengalaman, karena kali ini mereka akan bermain di level Asia. Yes teman-teman, mereka akan bermain di level Asia. Jadi walaupun ketemunya Kyrgyzstan, tetap itu bukan merupakan lawan yang lemah di atas lapangan. Kalau di atas kertas memang mereka bukan merupakan tim yang kuat, tapi di atas lapangan mereka juga akan memberikan perlawanan. Jadi para pemain Indonesia harus betul-betul fokus dan konsentrasi seperti yang tadi saya katakan di awal, 110%. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.